Di dalam Al-Quran tertera begitu banyak janji-janji yang Allah sampaikan. Bahkan menurut Ibnu Abbas, di dalam Al-Quran itu terdapat ada 100.000 ayat. Terdapat 1.000 ayat tentang janji-janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana diantara janji Allah? Diantaranya ud'uni astajib lakum. Itu janji Allah tuh. Kalau pengen sesuatu ya minta. Berdoalah kamu nih kepadaku, niscaya aku akan ijabah. Jadi kalau punya kepengen, kalau punya kemauan, minta sama Allah, akan aku ijabah. Itu janjinya tuh. Terus diantara lagi janji Allah itu la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, syukur itu tusawiru ni'ma ala jami'i ma amarallahu bih, menggunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk menjalankan perintah Allah. La azidannakum, pasti akan aku tambah. Itu janji Allah. Dan masih banyak lagi janji-janji yang tadi Ibnu Abbas katakan ada 1.000 ayat. Nah, kata beliau, hendaklah kalian la yusyakikanna adamul wuqu'il mau'ud. Jangan pernah ragu terhadap janji Allah yang belum terjadi. Jadi jangan ragu sama janji Allah yang belum terjadi, karena setiap orang yang minta tadi katanya diijabah. Kalau kita bersyukur pasti ditambah. Itu jangan ragu tuh, harus yakin. Karena ada bahasa enggak, ada bahasa belum. Enggak sama belum beda nggak, Pak? Beda. Misalkan ada tukang dagang, "Bang, gimana dagang? Rame?" Kagak. Berarti kagak rame itu mah. Kagak nyebutnya, nggak rame. Beda lagi dengan ada tukang dagang jam 8 kita tanya, "Gimana Bang, rame?" Belum. Kalau bahasa belum berarti ada kemungkinan entar siang bisa rame, entar sore bisa rame, atau malam kali mah rame. Namanya juga belum. Jadi ada enggak, ada belum. Jadi ketika Allah berjanji, jangan bilang kagak diijabah, kagak dijawab. Bukan, belum. Jangan ragu, yakin apa yang kita minta pasti sama Allah diijabah. Kalau kita bersyukur pasti ditambah. Terus yakin. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang meragukan janji-janji Allah, nggak yakin sama janji Allah, maka kata para ulama akan menimbulkan efek samping, akan membentuk dirinya pertama qodhan libasorotika. Yang pertama nih, orang yang suka ragu sama janji Allah, katanya kalau duha rajin rezekinya apa? Banyak, katanya gampang. Kalau tahajud rajin urusan bakal lancar. Kita ragu tuh, nggak yakin. Nah, maka akan ditimbul itu pertama penyakitnya itu qodhan libasorotika, yaitu rusak mata hatinya. Dalam artian rusak di sini sakit. Apa coba? Kalau badan sakit, kira-kira diajak ngapa-ngapain juga nggak enak, Pak. Namanya badan sakit. Ya, kalau badan sakit repot. Kalau hati udah sakit, itu udah repot. Diajak ngaji ribet, diajak duha berat, diajak baca Quran bawaannya nguap mulu nguap.
Wah, baru berapa ayat udah nguap. Banyak alasan lagi. Kalau orang udah hatinya sakit tuh berat diajak kebaikannya tuh. Diajak ngaji, jam berapa ngaji? Jam 7. Hari mah apa? Sabtu. Aduh. Hari Sabtu mah jam 7 bagian goes. Goes sama kawan. Komunitas saya itu kalau saya nggak ikut, wah nanti kalau ketemu sama teman apa yang saya mau bilang? Hari Selasa dah ada hari Selasa ngaji. Selasa mah kerja tuh. Nggak bisa Selasa mah jelas itu mah sampai malam saya kerja. Nggak bisa. Hari Minggu pagi jam 8. Minggu mah arisan keluarga. Nggak bisa. Pengen ngaji mah pengen banget. Cuman arisan ini gimana sama keluarga gak enak. Tuh. Atuh ngajinya habis johor aja tuh. Nah, atuh tuker aja arisannya habis johor. Ngaji mah jangan dirobah-robah udah. Emang boleh ngomongin begitu. Kalau nggak bisa habis maghrib dah tuh. Ada habis maghrib. Habis maghrib baru pulang capek. Habis maghrib mah tuh baru pulang kerja. Masih capek. Habis Isya mah bagian kumpul sama keluarga. Masa dari pagi pergi sampai Isya pulang, baru pulang udah berangkat lagi ngaji, kan nggak enak sama keluarga. Begitu terus Pak. Tuh alasannya ada aja. Kalau hati udah sakit begitu. Tapi giliran kondangan aja kondangan. Padahal ngaji di depan rumah itu masjid depan rumah. Kondangan kemana? Ke Bogor lah nyampe. Sampai ke daerah puncak kencang bener. Udah diagendain. Tuh. Makanya itu yang dimaksud dengan Nabi utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walau kemana Pak yang kita tahu tuh. Sin itu apa? Pernah dengar gak itu? Bisin itu kemana? Ke negeri Cina itu kata bahasa anak-anak. Carilah ilmu walau ke negeri Cina. Itu yang kita tahu tuh, Cina gitu kan ya. Padahal di dalam kitab Sab'atul Kutubul Mufidah dikatakan Sin itu adalah iklimun ba'idun, yaitu sesuatu tempat yang jauh. Jadi carilah ilmu walaupun tempatnya jauh. Saking jauhnya yakin luman yasilu ilaihi, sedikit saja orang yang mau ikut ngaji. Artinya maksudnya di sini apa? Saking jauhnya, jadi yang ngajinya juga dikit, jauh. Tapi kata musonif di sini dikatakan tuh, jauh di sini jauh maknawi. Maksudnya apa? Tempat ngajinya mah dekat. Cuma rasanya jauh buat sama ngaji teh. Berat banget hawanya. Rasanya jauh. Giliran kondangan mah ke Bogor, deket banget rasanya. Nyampe aja. Nyampe tuh. Kenapa demikian? Itu kata musonif, ya saking jauhnya jadi sedikit orang yang nyampe ke tempat ngaji itu, jarang yang nyampe, sedikit. Cuman orang-orang pilihan yang mampu melawan hawa nafsunya. Mujahadah. Kan nafsu itu kayak orok Pak. Tahu orok Pak? Orok tahu nggak? Orok tuh kalau udah punya kepengen penete misalkan nih, mau banyak orang, mau lagi sepi, mau di mana-mana. Lah kalau pengen emang nete, kagak ngerti pokoknya. Itu nafsu kayak gitu tuh. Mah mau beli mobil mau beli mobil. Emang kita punya garasi,
Mau dari di mana garasi? Rumah juga kagak ada garasinya, ini gimana? Nah, gampang nyewa di depan, kan ada sekarang penyewaan tempat mobil sewa. Lantar angsurannya gimana? Angsurannya ya, rumah masih ngontrak, angsuran gimana? Masa DP bisa, ngangsur kagak bisa? Gitu. Lantar kalau mobil kan servisnya repot. Kalau motor mah ganti oli paling berapa? Kalau mobil mah berapa duit? Belum bannya. Juta tuh 4. Nah, gampang itu mantar kita pikirin. Terus Pak, terus. Nggak bakal kelar-kelar tuh. Itu nafsu. Nafsu tuh kayak orok gitu. Ya kalau diikutin terus nggak kelar-kelar. Jadi sin itu tempat jauh, tapi jauh secara manawi. Ya kalau orang udah hatinya mati itu bahaya, Pak. Itu ciri orang hatinya mati itu. Jadi sebenarnya bukan goes-goes amat, bukan. Ya. Bukan goes-goes amat, bukan capek-capek amat, bukan karena pengen kumpul sama keluarga amat, bukan. Hatinya mati gara-gara apa? Meragukan janji Allah. Oh, saya emang gak ragu sama janji Allah. Indikasinya, buktinya menunjukkan bahwa kamu ragu sama janji Allah. Kan kalau orang udah kagak demen, Pak, alasannya ada aja, Pak. Contoh, ada seorang pemuda tawarin sama emaknya, Tong, gimana tuh si Fatimah tuh, gimana, mau nggak? Fatimah mah hidungnya pesek, mau pesek hidungnya. Atau Khadijah tuh mancung, itu mah mancung mak, cuman tinggi banget, saya kan pendek, ini tinggi, ini ntar gimana, susah. Terus maunya yang mana? Ini nggak mau, itu nggak mau. Sebenarnya sih mak, saya udah punya, katanya gitu. Kalau emang udah punya ya coba mak, pengen lihat, pengen diponten, kata orang Betawi itu, ini mah ponten gitu. Akhirnya hari Minggu dibawa. Pas dibawa sama anaknya sampai ke emaknya, la ilaha illallah, kata emaknya. Atau yang model begini mah di kampung kita juga sambil merem nyerok dapat 10. Iyalah, bagusan ke si Khadijah sama si Fatimah. Bini calon, pacar calon gitu, kurus kayak begitu. Saya demen kurusnya, mak. Tuh. Itu gendut banget. Saya mah demen gendutnya, mak. Itu kalau orang udah demen susah, Pak. Kalau orang udah gak demen susah, ada aja alasannya. Kenapa orang kagak demen ngaji? Itu tadi, karena dia ragu terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala, sehingga sakit hatinya, sehingga rusak mata hatinya. Tuh, baqadhan libasaratika. Ini bahaya nih, awas nih. Karena kalau hatinya sakit, apa aja udah nggak enak. Kayak badan kita sakit nih, apa aja udah nggak enak. Nggak enak udah. Itu satu. Yang kedua, orang yang ragu terhadap janji Allah, kata ulama, akan mati cahaya hatinya. Kalau tadi mata hatinya mati, sekarang cahaya hatinya mati. Cahayanya mati. Coba ada bapak di rumah, pernah ngalamin mati lampu nggak, Pak? Pernah kan? Oh, kalau mati lampu ke kamar mandi, Pak, ngeraba-raba nggak? Padahal udah di rumah itu udah 20 tahun itu, udah tinggal 20 tahun di rumah itu, tapi pas lampu mati mah tetep aja apa? Mau ke toilet, mana ya WC ya? Ngeraba-raba. Itu begitu tuh. Kadang-kadang tembok masih jauh, tangan udah apa? Tembok masih jauh, tangan udah apa? Lo gini-gini aja nih, tembok. Ada itu ya. Orang kalau hatinya udah cahayanya hilang, anak baru SD udah dipikirin kuliahnya.
Anak masih SD, dia ntar kuliah di mana ini ya? Duitnya gimana ya? Baru SD udah dipikirin kuliahnya. Tembok masih jauh udah diraba-raba. Bulan Lebaran masih jauh, Rajab udah ribet. Lebaran masih jauh, bulan Rajab udah ribet. Ini dagangan punya nggak ntar ya buat segala macam. Padahal Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal masih 3 bulan lagi udah dipikirin tuh Lebaran. Habis-habisan tuh. Mikirin buat apa? Buat Lebaran yang masih apa? Yang masih jauh. Tuh gara-gara apa tuh? Cahaya hati mati gitu tuh, Pak. Yang belum udah bingung. Nah, bocah masih SD udah dipikirin kuliahnya, bingung amat sih hidup. Nah, itu gara-gara apa tuh? Gara-gara cahaya hatinya mati. Ada nggak Pak yang begitu, Pak? Ada. Terus kalau mati ya, lampu mati di rumah nih, kalau mati lampu, kadang-kadang udah deket aja apa, Pak? Udah deket, yang jauh mah diraba-raba, yang deket ditabrak. Nah, kadang-kadang kita jalan ya ke toilet atau ke dapur kemana ada meja, tabrak kaki gitu. Padahal masih jauh, dikira masih jauh, padahal udah deket, kira teh meja masih jauh, makanya saya jalan aja teh, nggak sadar. Anak masih SD udah dipikirin kuliahnya, padahal kuliah udah pasti belum, Pak? Belum. Bisa aja tuh bocah kagak nyampe kuliah kan gitu kan? Ini udah ribet dari sekarang. Pengen ini, pengen itu, belum pasti itu mah. So kira-kira dalam kehidupan kita yang udah pasti apa, Pak? Yang udah pasti mati mah udah pasti tuh. Mau ngomong apa kayak pasti kita mati nggak? Mati pasti. Kira-kira ntar jadi orang kaya nggak kalau kerja? Nggak tahu. Kaya apa kagak ya? Itu kerja dari pagi sampai siang sampai sore sampai malam nggak kelar-kelar ngurusin dunia. Yang bakal jadi kaya? Nggak tahu. Tapi kamu mati pasti nggak? Pasti mati mah tuh. Giran yang kagak ketahuan dipikirin jauh-jauh, yang pasti kagak dipikirin. Kalau orang udah mati, kalau di rumah mati lampu begitu, yang jauh diraba-raba, yang deket ditabrak. Yang masih angan-angan mau dipikirin aja, giran yang udah pasti nggak dipikirin, nggak sadar. Itu kalau orang hatinya mati. Sementara kematian yang sudah pasti, karena kata musannif fakullu mayati qaribun, setiap perkara yang akan datang itu dekat. Artinya kan mati itu pasti datang. Setiap perkara yang akan datang itu qaribun, dekat. Mati itu pasti datang, dekat itu. Udah dekat. Ama mati yang udah pasti kita, yang udah dekat kita kata jauh. Giran anak yang masih SD udah kita pikirin kuliahnya, yang masih jauh udah kita pikirin tuh. Ya man bidun ya hustaghal qad gharrahu tulul amal walam yazal fi ghaflatin hatta dana minhu ajal. Ya man bidun ya hustaghal, orang-orang yang sibuk sama dunia, jam 3 udah bangun bikin nasi uduk, ngolah sampai lupa tahajud salat subuh ge entar, sampai jam 9 dagang nasi uduk, udah jam 9 berangkat ke pasar, dagang di pasar sampai asar bikin gorengan, dagang gorengan, malam bikin nasi goreng sampai jam 11 pos kamling sampai subuh. Tuh yang sibuk sama dunia. Kata musannif, orang-orang yang sibuk sama dunia, qad gharrahu tulul amal, sesungguhnya kalian tertipu. Kamu itu udah ketipu dengan tulul amal, panjang harapan.
kamu itu sudah tertipu. Kayak ibu-ibu diajak ngaji, Bu, ngaji yuk. Duh, gimana ya? Ini hamil udah tua ini. Berat diajak ngajinya, ge. Udah tua hamil. Anaknya udah lahir. Bu, anaknya udah lahir, ngaji yuk. Duh, punya orok nih, ribet. Gimana punya orok? Nanti kalau diajak ganggu yang jamaah yang ngaji, kan saya nggak enak. Mau Ustadz nggak enak saya. Anaknya udah gede, tuh anak udah gede, ngaji tuh Bu, nganter TK, sekolah nganter sibuk, ntar ngejemput lagi, ntar gimana ini, ribet. Udah gede, udah dikawinin, Bu ngaji tuh udah nikah tuh anaknya udah gede, cucu ngurusin cucu. Makanya walam yazal fi goflatin, gak bakal berhenti kalian ada dalam apa? Goflah, lupa, tulul amal, kerja terus, nggak kelar tuh kerja terus, nggak sempet ngaji, nggak sempet kerja terus. Gak sempat datang ke takwa nih, habisnya sibuk, sehingga walam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Gak kerasa walam yazal fi ghaflatin, ternyata selalu ada dalam lupa, gak bisa ngaji, gak sempat ngaji, goes lah, lari pagi lah, kumpul lah dan lain sebagainya. Hatta dana minhul ajal, sehingga apa? Sehingga datang waktunya. Udah datang tuh, tiba-tiba udah deket ajalnya. Suruh ngaji, susah tadi kayak ibu-ibu tuh. Udah punya cucu, ribet lagi aja pas udah ngaca, astagfirullahaladzim, gening rambut udah apa? Udah putih. Mata dipakai lihat Quran udah nggak kepati. Jelas lah, ini mata udah lamur, mana belum bisa baca Quran lah, ngaji kagak peren, ini gimana? Kulit udah peot, masya Allah. Hatta dana minhul ajal, sehingga datang apa? Waktunya udah deket. Belum ngaji, mana ini belum jadi orang kaya ini. Lah kerja tiap hari, kaya belum. Ngaji nggak keburu, akhirnya kaya kagak, ngaji juga nggak kebagian. Itu yang dimaksud dengan pembagian orang itu ada sakiyun fid dunya, sakiyun fil akhirah, celaka di dunia, celaka juga di akhirat. Wal mautu yati bagtatan wal qabru sundukul amal. Wal mautu yati bagdatan, sementara mati datang tiba-tiba. Pasubuh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Subuh udah meninggal bapak anu bin anu. Lah, perasaan tadi jam 2 masih ngopi sama kita tuh. Jam 2 tadi subuh kos kamling masih ngopi. Iya, tadi ngopi jam 2, pulang jam 3, tidur, dibangunin kagak bangun tuh. Bagtatan, mati mah datang serentak tiba-tiba. Kalau ada yang ngasih tahu dulu mah enak ya. Ada yang ngasih tahu dulu, misalkan kita, bang, 3 hari lagi mau mati loh, misalkan gitu ya. Ayo siap-siap buru-buru. Nah tuh enak banget kayak begitu mah. Tapi sayang wal mautu ya'ti bagtatan, mati mah datang tibalah. Kemarin Barsi ngobrol sama saya, sekarang lah malam masih ngaji, lah malam masih ngobrol. Sering nggak Pak begitu Pak? Sering banget kita tuh. Lah kemarin masih ngobrol sama saya. Perasaan badannya sehat-sehat aja, masih ketawa-ketewe sama temennya. Nah, udah innalillahi subuh. Saya punya teman di Kalideres, Pak. Jadi ceritanya tuh dia habis ronda, pulang ke rumah sholat subuh. Kata dia nanti jam 9 bangunin ya. Soalnya nih bocah pada pengen ke Ragunan gitu. Pengen ngelihat uaknya di Ragunan.
bangunin ntar jam 9. Iya pak, tidurlah dia. Jam 9 dibangunin sama istrinya. Bang bangun, katanya mau ke Ragunan. Bangun dia tuh, kucek-kucek mata. Kebetulan di rumahnya lagi benerin kanopi. Tukang kanopi udah datang pagi-pagi jam 9. Nengok sini, longok sono. Pas lagi ngelongok, kanopi ambruk pak. Kanopi ambruk. Bus, niban dia pisan, mati. Kata istrinya, aduh, coba kalau tadi jam 9 gak dibangunin, meren laki saya masih hidup. Lah gak bisa begitu. Lah mati mah bagtatan, serentak tiba-tiba, nggak bisa begitu. Ya, atau biasanya kerja lewat belah sono, sekarang lewat belah sini. Tabrakan, mati. Coba aja. Kalau misalkan kerja biasa lewat sono, sekarang ngapain lewat sono, abang, akhirnya mati dah. Coba kalau lewat sono nggak bakal mati kali. Lah mati kali. Memang udah waktunya mah wal mautu ya'ti bagtatan, kematian mah datang tiba-tiba. Tuh. Nah, jangan ketipu, tulul ama entar aja nanti baik, kalau udah tua baru ke masjid. Iya, kalau nyampe tua, kalau kagak masjid kagak, mati muda. Masya Allah. Nah, jangan nunggu nanti. Nah, ini apa nih? Gara-gara apa tuh? Gara-gara ragu sama janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa itu pak bukan gak diijabah, belum. Jadi kalau hari ini yang masih ngedoa, terusin doanya. Bukan kagak diijabah, belum. Kalau bapak udah ngedoa, udah diiyain belum sama Allah? Tahu ya. Nih Nabi Harun, Nabi Musa pernah berdoa dengan Nabi Harun. Doanya apa? Ya Allah, hancurkan Firaun. Udah kebangetan banget tuh hancurin Firaun. Kata Allah iya. Iya Musa, akan aku hancurkan Firaun. Tapi apa pak? Jarak antara Allah bilang iya dengan dihancurkannya Firaun itu jaraknya 40 tahun. Itu Allah bilang iya, yang doa Nabi. Allah udah bilang iya, prosesnya 40 tahun baru dihancurkan Firaun. Lah kita siapa? Nabi bukan, wali bukan, ada wali murid kita mah ya. Nabi bukan, Allah bukan. Lah doa belum diijabah make protes mulu. Ini teh doa teh kurang manjur apa ya? Kiai ini ngasih doa nggak bener nih, nggak manjur nih. Katanya kalau doa rajin rezeki ningkat, tapi buktinya gini-gini aja. Katanya kalau baca waqiah rezeki nambah. Baca waqiah sampai Quran udah lecek, dibaca udah hafal, tetep aja begini-begini. Jangan, itu namanya ragu sama janji Allah. Lihat Nabi Musa, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pernah bermimpi kan, ada bintang bulan sujud ke Nabi Yusuf 11. Kemudian datang kepada Nabi Yakub ayahnya. Kata Nabi Yakub, saudara kamu yang 11 suatu saat akan tunduk kepada kamu. Tapi apa yang terjadi? Nabi Yusuf malah diapain pak? Dicemplungin kemana? Ke sumur lah, boro-boro tunduk malah dicemplungin. Udah dicemplungin ke sumur, Nabi Yusuf diambil sama pedagang, lalu dijual, dikira abid. Udah gitu dipitnah, kemudian dipenjara 7 tahun. Itu prosesnya yang pada akhirnya Nabi Yusuf dijadikan Perdana Menteri Keuangan awalnya, kemudian dijadikan Menteri di kerajaan itu. Baru yang 11 itu tunduk. Itu berapa tahun? 40 tahun. Itu prosesnya. Doa baru kemarin. Senin doa, Selasa pengen segera-gera diijabah. Itu mah doa beribu-ribu, sujudnya terburu-buru kata anak muda tuh. Kita mah kadang-kadang begitu. Jadi kadang-kadang kita nggak pernah melihat prosesnya dong, ya. Chat itu bagus, tapi kalau prosesnya nggak benar nggak bagus. Kita punya mobil mau dicet, kita ambil aja koas, celubin chatnya ke mobil ini gini, lah kagak bagus. Walaupun chatnya mahal, prosesnya nggak benar. Beras Cianjur 16.000 kilo. Kalau masaknya nggak benar, enak nggak pak? Lah kagak enak. Jadi
masaknya juga kudu bener. Bukan barangnya dong yang bener, tapi prosesnya juga kudu bener. Oleh karena itu prosesnya lihat dah di doa. Rabbighfirli wa'fu anna waghfir lana warhamna. Rabbighfirli warhamni wajburni. Itu awalnya dulu itu, awalnya tuh apa? Wa'fu anna, ampuni aku, waghfir lana, maafkan aku, baru warhamna. Jadi awalnya itu ampuni ya Allah, saya bertobat kepadamu ya Allah, baru warhamna, kasihi kami. Semua doanya begitu, Pak. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jadi prosesnya dulu biar panjang, nanti baru kita lihat hasilnya. Jadi yang penting mah kita berbuat, nyareat, ngedoa aja. Nggak usah apa, kapan dijawab, nggak usah, doa aja. Bahkan kata Sayyidina Ali, kalau aku berdoa, lalu aku diijabah, aku gembira. Dan ketika aku berdoa tidak diijabah, aku lebih gembira. Kenapa? Karena yang pertama adalah keinginanku, yang kedua adalah keinginan Allah. Dan keinginan Allah itu nggak ada yang nggak benar, pasti benar. Nah, yang tempoh hari saya bilang, ada seorang anak muda kerja sama bapaknya, Pak. Kalau karyawan yang lain digaji 3 juta, ini anak muda cuma digajinya 500.000. Nah, saya bilang, kata anak muda itu, ya orang lain aja 3 juta, saya mentang-mentang anaknya 500.000. Gimana, kerjanya sama, pabriknya sama, kerjaannya sama, kenapa orang lain dikasih 3 juta saya gope? Hampir-hampir tuh anaknya mau berhenti. Ini mau gimana nih, pilih kasih begini nih, orang 3 juta saya 500.000. Bertahun-tahun dia kerja tetap aja segitu. Suatu saat nih anak muda ini pengen nikah itu, bilang ke bapaknya, pengen nikah, kamu punya duit? Lagi mana mau punya duit, orang dikasih 3 juta saya gope, lagi mana mau punya duit atau mau jadi kaya? Ya udah, ntar dulu. Hanya babenya ngambil apa? Ngambil kotak sama plastik. Pas dibuka kotaknya isinya emas, Pak, cincin 20 gram sama duit di plastik 50 juta. Nah, ini punya siapa, Punya lo, punya saya. Punya saya yang mana? Iya, punya lo. Dulu kan karyawan yang lain digaji 3 juta, lo kan 500.000. Nah, yang 2,5 juta babe simpen, karena lo kan anak masih muda, terus makan masih di babe, minum masih di babe, pakaian yang beliin babe, cukup 500.000 juga, karena kalau dikasih semuanya bisa repot ntar. Kalau dikasih banyak 3 juta, anak muda, waduh bahaya. Apa kata anaknya? Ya, kalau tahu begitu mah udah aja itu yang 500.000 ya simpen aja. Buat sekarang nih, kira-kira anak muda itu gira nggak, Pak? Punya duit 50 juta sama emas 20 gram, gira nggak? Lo seneng banget sampai dia bilang begitu. Kalau tahu begitu mah yang 500.000 simpen aja, udah lebih gede duitnya. Jadi orang-orang para wali, para ahli marifat lebih senang ijabah doanya itu di akhirat. Nanti kita bangkit dari kubur, ketika itu datanglah amalan. Ya Allah, ini amalan siapa banyak amat? Lah, amalan kamu. Amalan yang mana? Saya perasaan gak punya amal kayak begini nih. Kamu kan dulu ngedoa, tiap hari kamu ngedoa kan, minta ini minta itu. Ada yang dikesin nama Allah? Nggak ada. Waktu itu minta jodoh sama si Aisyah, nggak, malah ke si Khadijah jadinya. Waktu minta motor, agak dikasih motor, malah sepeda. Waktu itu minta pengen jadi orang kaya, miskin terus, gak kaya-kaya. Nah, bukan gak diijabah. Ini amal yang banyak begini, amalan kamu waktu kamu ngedoa belum diijabah, hari ini ijabah doanya. Tuh aku berikan. Seneng gak, Pak? Seneng. Tahu-tahu udah banyak ya tabungan kita, disimpenin sama orang. Nah, senang begitu. Kalau padahal mendingan nanti disimpan. Makanya ngedoa mah terus, jangan berhenti. Terus. Dan jangan bilang doa nggak diijabah. Doa mah diijabah, cuman belum. Tunggu aja, belum. Harus yakin. Yang penting prosesnya, udah prosesnya. Kayak Nabi Ibrahim kan dibakar sama Raja Namrud.
Tiba-tiba ada semut bawain air, Pak. Semut bawain air. Di atas ada burung. Kata burung, ketawa burung, "Mut, mut. Lu mamut kagak mikir pisan. Emang apa? Lah itu Abi Ibrahim dibakar segitu gedenya api. Lu mau bawain air, mau matiin api? Nggak mungkin. Saya aja burung nggak bakal bisa matiin tuh api." Kata semut, "Saya yakin ini api nggak bakal mati dengan saya ribuan, walaupun ribuan saya bawa air, ini api nggak bakal mati. Tetapi ketika nanti di akhirat, kalau Allah nanya, saya udah punya jawaban. Saya udah punya jawaban. Nanti kalau ditanya sama Allah, Mut, waktu Nabi Ibrahim dibakar, kamu kan ada, ngapain kamu?" "Loh, saya mau udah bawain air ya Allah. Cuman karena kemampuan saya segitu, ya segitulah kemampuan saya. Yang ini saya udah berbuat. Coba kalau nggak ngapa-ngapain, mau ngomong apa?" Dulu waktu di lingkungan kamu ada pengajian, kamu ngapain? Ngapain ya? Datang kagak, ngasih aqua kagak, atau ngejagain kek apa kek, kagak kan? Lah mau ngejawab apa nanti? Nggak ada. Burung yang nggak ngapa-ngapain, mau jawab apa? Yang penting prosesnya. Saya udah melakukan proses, saya udah berusaha. Ya Allah, saya udah usaha. Waktu ada pengajian saya ngaji. Cuman sayang ini mata susah banget aja komprominya. Asal saya duduk, udah ngantuk aja romannya. Saya mah yang penting udah ngaji. Cuman saya waktu ngaji, mata nih nggak bisa diajak kompromi nih. Asal ngaji nguap, asal ngaji nguap. Lah pokoknya saya mah udah ngaji. Ya kan itu jawabannya. Waktu di daerah kamu ada pengajian, kamu ngapain? Ya saya mah udah ngaji. Cuman mata aja nih ngantuk mulu, gitu ya. Beda sama orang yang ngaji. Waktu ada pengajian di dekat kamu ngaji apa ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Nah itu, nggak ada apa, nggak ada usaha, berarti nggak ada proses. Makanya kata Nabi, ya, malahu malun patasodak bimalihi. Kalau kamu punya harta, sodako sama harta kamu. Wa malahu kuwatun, kalau punya kekuatan, sodako sama kekuatan kamu. Wa malahu ilmun, kalau punya ilmu, sodako bi ilmihi, dengan ilmu kamu. Jadi sodakoh mah apa yang kita punya. Jadi ini ya, jangan mager Pak. Tahu Pak mager? Malas gerak. Kalau anak sekarang tuh hidup jangan mager, malas gerak ya. Jangan mager, ya, jangan mager. Jadi ini janji Allah jangan pernah kita ragu. Kesempatan yang ada kita pakai, ya. Nih penyakit-penyakit yang datang pada diri kita nih, ya ini gara-gara penyakit hati. Obatin Pak. Jangan sampai nggak diobatin. Kalau kita sakit badan, obatin kemana Pak? Ke dokter. Kalau hatinya sakit, kemana? Lah ngaji obatnya sakit mah. Sakit hati mengaji. Tuh saya kesinggung mulu kalau ngaji. Lah itu berarti obat masuk. Lah iya, obat masuk kagak? Ngaji kemarin kesinggung mulu saya. Lah mana ada obat kagak pahit? Obatnya pahit di mana-mana juga. Apalagi kalau kita patah tulang diurut cukup sekali nggak Pak? Enggak, kudu berkali-kali kalau pengen sembuh mah. Nah kalau diurut cuma sekali, besok gak datang, kapok kenapa? Sakit katanya. Besok nggak mau ke dokter, nggak mau minum obat, nggak mau, kenapa? Pahit. Lah, sembuh nggak kira-kira? Maka kalau kita ngaji misalkan kesinggung mulu, oh berarti obat lagi masuk. Datang lagi besok, kan kesinggung lagi kita. Datang lagi besok, kesinggung lagi. Lama-lama insya Allah sembuh. Ingat Pak, Sabtu hari ini bukan hari besok. Waktu ini bukan waktu besok. Maghrib dan Isya ini bukan besok. Mungkin hari ini kita masih hidup, besok kita nggak ada. Jangan nunggu besok. Jangan nunggu ribet. Saya pernah datang ke pesantren, saya kan gak ngaji bulanan. Tiba-tiba saya datang ngaji bulanan. Kamana wae teu ngaji. Saya ngaji bulanan tiap bulan ke Tasik, ada yang di sini di Bekasi. Ribet. Ngomong urusan banyak urusan. Ya, kariweuh mah udah sok diturutan riweuh. Beki riweuh gitu. Ribet itu jangan diikutin ribet, beki ribet. Kenapa gak ngaji? Ribet ada cucu, terusin aja. Ikutin aja terus, ribet terus. Cucunya taruh dulu. Datang ke masjid, udah gak bakal ribet kan? Iya, jangan diikutin ribet mah, entar tambah apa? Tambah ribet. Jangan nunggu waktu kosong, jangan nunggu waktu senggang. Kalau emang tugas datang dari Allah, datang. Apalagi kalau kita banyak penyakit hati, malesnya ibadah,
malasnya baca Quran, malasnya melakukan sunnah, indikasi kita punya sakit, maka berobatlah di mana? Di tempat pengajian. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan jangan berhenti ngaji, ya. Terus jangan ganti guru, kalau mau nambahin guru, itu. Mana nambahin guru? Ya, kita ngaji di tempat guru yang satu, ngaji juga di tempat yang kedua. Yang kedua kita ngaji, ya di tempat yang satu tetap ngaji, itu namanya nambahin guru. Kalau ngaji di tempat A, lalu pindah ke tempat B, A nggak ditinggalin, oh berarti itu mah apa? Ngeganti guru. Nah jangan ganti guru mah. Yang boleh, yang bagus itu nambahin guru. Karena kita bisa baca karena ada yang ngajarin ABC. Jangan ditinggalin walaupun ilmunya cuma segitu, jangan ditinggalin karena karena kita bisa baca dari guru kita yang waktu TK atau SD. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca Fatihah di pertemuan kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah sehatkan jasmani dan roh.